sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan pimpin dalam bentuk doa. Siap ya. Kita berdoa, teman-teman dan ibu guru. Sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari ini atau pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa kelas 12. Berapa orang yang hadir ketua kelas? Yang hadir 20 ibu. Yang izin 2 ibu. Yang alfa 4 ibu. Terima kasih untuk ketua kelas. Setelah ini kalau dimasukkan nama-namanya di absen, nanti ibu akan memeriksanya. Ya, terima kasih. Kita memulai pembelajaran kita di hari ini. Kalian siap untuk menerima pembelajaran? Siap, Bu. Sekali lagi, siap untuk menerima pembelajaran? Siap, Bu. Semangat? Masih ingat kesepakatan kelas kita? Silakan Lampa. Selalu disiplin itu baik. Selalu disiplin itu baik. Silakan Tani. Bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Silakan. Rajin ke sekolah itu wajib. Rajin ke sekolah itu Wajib. wajib. Ada lagi? Selalu sopan kepada siapa saja. Selalu sopan kepada siapa saja. Oke. Dan kita memiliki beberapa poin yang Ibu ambil di sini yang merupakan penting kita untuk pembelajaran di hari ini, yaitu rajin di sekolah itu wajib. Yang kedua, sopan santun. Dalam rajin di sekolah itu wajib, kalian diharapkan bahwa rajin dan disiplin dalam mengerjakan eksperimen sesuai petunjuk LKPD dan tepat waktu. Siap? Yang kedua, semua peserta aktif dalam pembelajaran, baik dalam melakukan eksperimen, mengolah data, dan presentasi. Sepakat? Yang berikut untuk sopan santun, bersikap sopan santun dalam menghargai antar sesama teman, kelompok maupun teman kelas dalam proses pembelajaran. Siswa kelas 12, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis dengan submaterinya itu adalah kapasitor. Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu kapasitor? Silakan Kiki. Komponen listrik yang mempunyai kemampuan untuk menampung muatan atau energi. Oke, komponen listrik yang mempunyai kemampuan untuk menampung muatan atau energi listrik. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, apa saja bentuk daripada kapasitor? Ada yang bisa menjawab? Silakan Tani. Kipas angin, Bu. Kipas angin. Ada lagi yang lain? Kulkas, Ibu. Kulkas. Ada lagi yang lain? Oke, kulkas, kipas angin, mesin cuci. Itu merupakan penerapan daripada kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, maka berdasarkan hal-hal yang telah kalian identifikasi, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Menganalisis kapasitas kapasitor dan susunan kapasitor dengan benar. Yang kedua, melakukan percobaan terkait pengisian dan pengosongan kapasitor. Yang ketiga, menganalisis data hasil praktik, membuat grafik, menuliskan persamaan grafik dan radiannya dengan benar. Berikut ini kami akan menjelaskan cara bekerjanya kapasitor. Seperti yang kita lihat, kapasitor disambungkan ke baterai, lalu diputuskan dan disalurkan ke lampu. Lampu akan menyala akan tetapi hanya sebentar. Peristiwa ini disebabkan muatan positif baterai ke kapasitor disalurkan ke lampu. Sehingga ia menghasilkan energi tanpa menggunakan baterai. Berikut adalah cara kerja dalam inti kapasitor. Kapasitor tidak dapat menyimpan energi sebanyak baterai, namun
Kapasitor dapat mengisi dan melepaskan energinya jauh lebih cepat. Agar lebih mudah dipahami, di sini saya gambarkan pipa dengan air yang mengalir. Secara alami, air akan terus mengalir dan berhenti sampai kita menutupnya. Namun, jika ditambahkan sebuah tangki di tengah pipa, saat air mengalir, tangki akan menyimpan sebagian air di dalamnya, sehingga walaupun keran ditutup, air dari tangki akan terus mengalir melalui pipa setelahnya sampai air dalam tangki tersebut habis. Analogi ini mirip dengan cara kerja kapasitor yang berfungsi sebagai tangki untuk muatan listrik. Jika kita menghidupkan dan mematikan rangkaian sirkuit sederhana dengan sangat cepat tanpa kapasitor, lampu akan berkedip. Namun, jika kita menyambungkan kapasitor ke sirkuit, maka lampu akan tetap menyala setidaknya untuk durasi yang singkat. Oke, baik siswa kelas 12, kalian bisa memahami materi yang ada pada video tersebut? Bisa saya dulu. Bisa? Bisa. Oke, kalau misalkan kalian dapat memahami materi yang ada pada video tersebut, ada yang bisa menjelaskan ke ibu bagaimana cara kerja kapasitor? Ada yang bisa menjelaskan ke ibu bagaimana cara kerja daripada kapasitor? Kalau Udin mau pakai mic silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa itu dia mempunyai keran menutup, jadi itu sudah ada listrik yang sudah ada di kapasitor itu. Jadi tanpa menggunakan baterai, kapasitor bisa menyalakan sebuah lampu. Terima kasih saja yang saya bisa sampaikan. Oke, kita berikan aplaus dulu kepada ini. Iya, jadi kapasitor itu cara kerjanya adalah dia menyimpan yang namanya muatan listrik. Menyimpan yang namanya muatan listrik kemudian nanti akan dialirkan. Itu adalah cara kerja dari kapasitor. Nah, apa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor? Ada atau tidak? Ada Ibu. Silakan. Faktor yang mempengaruhi kapasitor yaitu satu, bentuk kapasitor atau luas permukaan. Yang kedua, medium elektronik atau kedua palet. Yang ketiga, jarak antara dua pipi Ibu. Oke, jarak antara dua titik. Kita berikan aplaus dulu kepada ini. Baik siswa kelas 12, dari video pembelajaran yang tadinya telah kalian tonton pertama, yang kedua kita sama-sama sudah mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang ada pada video pembelajaran tersebut. Kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan rumusan masalah. Jawaban-jawaban kalian merupakan hipotesis. Untuk itu, silakan kalian buat rumusan masalah dan hipotesis, tuangkan pada LKPD yang telah Ibu bagikan kepada kalian masing-masing. Nantinya kalian akan kerjakan di dalam kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, buktikan bahwa hipotesis yang kalian lakukan atau yang kalian ajukan tadi benar atau tidak, berdasarkan eksperimen yang nantinya akan kita lakukan menggunakan P. Di setiap kelompok sudah Ibu bagikan laptop masing-masing. Cara kerjanya adalah satu, lakukan sesuai dengan panduan yang ada pada LKPD untuk melakukan eksperimen. Yang kedua, laporan hasil diketik pada laptop. Pembuatan grafik menggunakan Microsoft Excel. Silakan kalian lakukan, lalu kemudian nanti dituangkan ke laporan hasil. Setelah itu yang ketiga,
Kelas 12, kalau kalian sudah melakukan simulasi menggunakan PET, kemudian sudah menuangkan nilai-nilai muatan dan kemudian kapasitas-kapasitor dalam tabel, silakan langsung melakukan yang namanya itu laporan hasil. Jadi sembari satu mengerjakan LKPD, yang satunya langsung menuangkan ke laporan hasil. Dalam laporan hasil kalian bisa merujuk pada depan. Jika berbicara tentang tujuan pembelajaran, silakan kalian ambil tujuan pembelajaran yang ada di depan. Iya, silakan langsung isi di tabel. Kapasitas kapasitornya 0,8. Tabel 2 Ibu. Oke, sudah di tabel 2. Berarti Rosa yang bagian cari. Iya Ibu. Oke, kesimpulan. Kita kurva. Kurva itu sumbu X. Pada kurva itu, perhatikan kelas 12, kurva itu pada kurva dia terbagi menjadi dua. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu Y ini untuk muatan listrik yang tersimpan. Kalau sumbu X ini untuk tegangan listrik. Maka nilai dari tegangan listrik Anda masukkan di sini. Anda blok di tabel, masukkan di sini. Kemudian nilai dari muatan listrik Anda blok, masukkan di sini. Nanti Anda silakan buat dia punya kurva secara otomatis langsung bergerak. Di samping tabel, itu langsung dibuat di Excel. Kelompok arus listrik, panel surya, tegangan listrik, dan resistor. Kelompok yang nantinya terpilih maka dia akan menjadi kelompok penyaji. Dia punya tugas untuk mempresentasikan. Kelompok yang nantinya tidak terpilih atau tidak kelompok lain yang sisanya itu dia akan menjadi kelompok penyangga. Kita mulai. 1, 2, 3. Tegangan. Pegangan listrik. Dari mana kamu sudah pegangan listrik? Silakan maju untuk menyampaikan hasil eksperimen kalian. Dan selamat siang untuk kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita bersama-sama mendengarkan puja dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di siang cerah ini.
sini kami kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil percobaan kami pada PET. Sesuai dengan hasil percobaan, sebelum saya menyampaikan hasil percobaan, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, 1. Menganalisis kapasitas kapasitor dan susunan kapasitor dengan benar. Yang kedua, melakukan percobaan terkait pengisian dan pengosongan kapasitas serta pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, menganalisis data hasil praktek, membuat grafik, menulis persamaan grafik dan gradiennya dengan benar. Yang keempat, membuat dan menyajikan hasil percobaan tentang kapasitor baik lisan maupun tulisan secara sistematik. Sebelum saya menyampaikan hasil percobaan, di sini saya akan menyampaikan rumusan masalah terkait dengan kelompok laku. Yang pertama yaitu, apakah kapasitas kapasitor bergantung pada tegangan? Yang kedua, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi rumusan masalah itu? Saya bersama kelompok saya menghipotesis atau mencoba dugaan sementara dengan 1. Apakah kapasitas kapasitor bergantung pada tegangan? Jawabannya tidak, karena fungsi dari kapasitor adalah menyimpan konten atau energi listrik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor. Ada bentuk kapasitor atau luas permukaan, medium elektronik, kedua pelat, dan jarak antara dua keping. Yang ketiga, apa fungsi-fungsi dari kapasitor? Fungsi dari kapasitor yaitu menyimpan, muatan, atau energi listrik. Oke, teman-teman dan ibu guru, sesuai dengan percobaan kami di sini saya dapat buktikan dengan analisis data. Luas keping yang dilakukan dengan A dengan 100 mm dipangkatkan 2 dengan jarak 2 keping yang dilakukan dengan D sama dengan 5 mm. Tegangan baterai yang kami pakai di sini dengan 0,500 diperoleh muatan yang tersimpan 0,09 dengan kapasitas kapasitor 0,18 menghasilkan energi yang tersimpan 0,02. Tegangan yang kedua yang kita pakai di sini yaitu 0,700 menghasilkan diperoleh muatan yang tersimpan 0,12, kapasitas kapasitor 0,18 masih tetap, energi yang tersimpan atau dihasilkan yaitu 0,04. Yang ketiga, tegangan baterai dengan 0,900 diperoleh muatan yang tersimpan 0,16, kapasitas kapasitor tetap, energi yang tersimpan yaitu 0,07. Begitu pula dengan 1,100 dengan tegangan 1,100 dan 1,200 menghasilkan energi teman-teman dan itu dapat dilihat pada tabel di depan. Next, untuk tabel keempat. Oke. Ada tabel kedua dan ketiga. Oke, baik. Di depan kita di sini ada tabel 2 dan tabel 3. Ada tabel 2 dengan tegangan baterai yang kami pakai itu 0,500 volt dengan jarak antara 2 keping tetap. Jadi teman-teman, luas keping yang kita pakai pada tabel nomor 2 yaitu 100, 150, 200, 200, 250 dan 300.
Kemudian terus. Yang kedua, Ya. Oke. dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa tegangan V berbanding lurus dengan besar muatan yang tersimpan dalam kapasitor yang dinamakan dengan Q, sehingga semakin besar tegangan yang digunakan maka semakin besar pula muatan yang tersimpan. Begitu pula sebaliknya atau berbanding terbalik. Berbanding terbalik ya. Oke. dan muatan yang tersimpan dalam kapasitor, nilai kapasitornya tetap atau konstan karena adanya hubungan kesembandingan antara tegangan dengan besarnya muatan yang tersimpan, sehingga ketika tegangan diperbesar maka muatan yang tersimpan juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya, sesuai dengan hasil percobaan pada tabel 1 tadi. Oke. Silakan. Nomor 3. Berdasarkan hasil pada tabel lurus dengan perubahan tegangan baterai dan muatan yang tersimpan, sehingga semakin besar tegangan dan muatan yang tersimpan maka akan semakin besar pula energi yang tersimpan dalam baterai. Begitu juga sebaliknya. Nomor 4. Berdasarkan hasil pada tabel 3, bagaimana hubungan antara jarak antara kedua keping dengan kapasitor. Jadi, hubungan antara jarak antara kedua keping dengan kapasitor berbanding terbalik. Di mana ketika jarak antara keping diperbesar, maka kapasitornya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Kita dengar? Ya. Oke. Nilainya. Semakin besar luas keping yang digunakan, maka semakin besar pula kapasitasnya. Kedua, jarak antara kedua keping. Semakin besar jarak antara kedua keping atau semakin tebal bahan elektrik, maka semakin kecil kapasitasnya. Yang ketiga, jenis bahan di elektrik itu juga mempengaruhi kapasitor. Yang keenam, berdasarkan gambar di atas, jelaskan bagaimana cara mengisi atau memuati kapasitor. Setelah kapasitor dimuati, keping mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi teman-teman, cara mengisi atau memuati kapasitor yaitu dengan menghubungkan kapasitor ke baterai. Apabila kapasitor dihubungkan dengan sumber arus searah, maka kapasitor akan dialiri arus listrik. Kondisi ini disebut proses pengisian kapasitor. Hal ini dikarenakan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga yang terlebih dahulu dikena arus akan menjadi kutub positif. Pada gambar di atas, amati apa yang terjadi jika saklar dihubungkan ke lampu. Jelaskan. Itu pada gambar awal yang tadi, sesuai dengan gambar itu. Jadi teman-teman, jika saklar dihubungkan ke lampu, maka lampu akan menyala karena muatan yang tersimpan pada kapasitor akan bergerak dan menghasilkan arus listrik, sehingga lampu akan menyala. Oke, di sini saya simpulkan bahwa yang pertama, kapasitor C tidak bergantung pada muatan atau Q dan tegangan. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi kapasitor adalah luas keping, jarak antara kedua keping, dan jenis bahan elektrik. Yang ketiga, kapasitor dapat diisi dengan menghubungkan kapasitor dengan sumber arus listrik searah seperti
Ya, terima kasih. Saya yang dapat kami sampaikan, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman atau kelompok lain? Silakan Himawan. Tani dari kelompok Panel Surya. Ya, terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok 4 yaitu Panel Surya yang bertanya, apakah kapasitor bisa dipasang terbalik? Berikan penjelasan. Pertanyaannya ditampung ya. Yang tulis silakan menulis. Mic Ibu kembalikan ke moderator. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oh, ada. Dari kelompok. Ya, terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok 3 yang bertanya, apakah penambahan bahan di elektrik dapat menambah jumlah muatan dalam kapasitor? Mengapa? Atas kesempatannya, di sini saya mewakili kelompok 2 yang mengajukan pertanyaan. Apakah hanya ada satu jenis kapasitor atau masih ada lebih lagi jenis-jenis kapasitor lainnya? Terima kasih. Oke, tadi yang bertanya dari kelompok ini kelompok apa? Kuat arus. Iya, kuat arus IPA. Kemudian dari yang belakang resistor Tasya. Berarti 3 kelompok ya, panel surya 1, kuat arus 1, kemudian resistor 1. Kita batasi 3 pertanyaan ya. Silakan moderator Ibu kembalikan. Pertanyaan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Atau teman-teman sudah siap untuk menjawab? Sudah, siap. Oke, saya lemparkan kepada teman-teman saya yang sudah siap untuk menjawab ya, dari teman-teman lain. Apa kapasitas bisa dipasang kembali jelaskan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tidak bisa mempunyai kaki positif dan negatif sehingga cara pemasangannya harus sesuai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak bisa karena mempunyai. Karena dia mempunyai kaki positif dan negatif. Iya, dia ada memiliki muatan positif dan muatan negatif. Sehingga Apabila terpasang terbalik maka dia tidak bisa menyala. maka apabila kalau dia dipasang menjadi terbalik maka tidak bisa menyala. Karena pastinya nanti ketika dipasang terbalik jadinya itu muatan positif bersama muatan positif, muatan negatif bersama muatan negatif. Maka tidak akan ada yang namanya aliran listrik yang akan mengalir. Seperti itu. Oke, silakan lanjutkan untuk kelompok aliran listrik. Ya, terima kasih. Apakah penambahan bahan di elektrik dapat menambah jumlah muatan dalam kapasitor? Ya. Penambahan bahan di elektrik dapat menambah jumlah muatan dalam kapasitor sebab penambahan di elektrik dengan konstan di elektrik besar akan meningkatkan perluasan bahan dan meningkatkan kapasitas dari kapasitor. Terima kasih. Kapasitas daripada apa? Siklon. Oke, silakan. Pertanyaan yang keberapa yang Ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Apakah hanya ada satu jenis kapasitor atau masih ada jenis-jenis kapasitor yang lain? Ya, di sini ada 2 jenis kapasitor, yaitu 1 nilai tetap dan 2 variabel. Itu saja. Ada tanggapan atau masukan saran pendapat dari teman-teman kelompok lain? Cukup? Cukup. Sempurna? Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita
dielektrik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, jenis bahan di elektrik. Oke, peserta didik, kita sudah berada pada hasil akhir dari presentasi yang tadi disampaikan oleh kelompok tenaga listrik. Kemudian tadi juga dari kelompok panel surya sudah bisa menjawab sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor. Jika Ibu sebentar lagi lihat, jika sangat dihubungkan ke lampu, maka lampu akan menyala karena muatan yang tersimpan pada kapasitor akan bergerak dan menghasilkan arus listrik sehingga lampu akan menyala. Oke. Berdasarkan pembelajaran kita di hari ini, kesimpulan apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kapasitor? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Oke, ini kelompok apa? Arus listrik, silakan, Hilda. Jadi kesimpulannya, kapasitas kapasitor C tidak bergantung pada muatan Q dan tegangan V. 2. Faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor adalah luas keping A, jarak antara kedua keping, D, dan jenis bahan dielektrik E. 3. Kapasitor dapat diisi dengan menghubungkan kapasitor dengan sumber arus listrik secara seperti baterai. Nomor 4. Pelat yang bersambung ke kutub positif baterai akan menyimpan muatan positif dan sebaliknya. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Oke, kita selanjutnya pada suatu proses. Buku fisika semua dikumpulkan di depan, buku-buku paket semua dikumpulkan di depan. Yang ada di atas meja hanya kertas dan pena atau buku kosong dan pena. Sudah, kalian memiliki 2 soal. Hitungan ketiga sudah selesai. 1, 2, 3. Kembali ke tempat masing-masing. Siapkan kertas dengan pena di atas meja. Kertas dengan pena di atas meja. Oke, di depan sudah ada soal nomor. Soal yang pertama, jika kapasitor 0,04 picofarad dimasang beda potensial 20 volt, maka berapa energi yang tersimpan? Jika kalian bisa menyelesaikan soal ini, maka poinnya 40. Yang kedua, gambar berikut menunjukkan dua kapasitor keping sejajar 1 dan 2. Berapakah perbandingan kapasitas kapasitor keping sejajar 1 dan 2? Jika dapat menyelesaikan maka poinnya 60. Jika benar semua maka poinnya 100. Silakan dikerjakan dari sekarang, waktunya cuma 2 menit. Iya. Individu. Itu hanya dikerjakan, dikumpulkan kembali kepada ibu sebagai tes pemahaman apakah kalian memahami materi kapasitor pada hari ini atau tidak. Silakan. Langsung ditulis saja jawabannya. Soalnya sudah ada di depan.
emoticon yang tertera di depan. Yang ada di kertas, silakan kalian berikan emoticon perasaan kalian. Apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran pada hari ini? Silakan kalian berikan tanda centang atau emoticon. Sudah? Silakan dinaikkan ke atas ibu mau lihat apa perasaan kalian pada. Oke, silakan dinaikkan ke atas. Oke, ada yang mengatakan suka emoticon love besar-besar. Ada juga love Isha, kemudian Hilda. Oke. Maka pembelajaran kalian hari ini menyenangkan? Terima kasih untuk siswa kelas 12. Silakan kalian isi refleksi dalam. Waktu kalian di bawah ini silakan kalian boleh mengisi pada kolom-kolom yang ada pada lembar refleksi. Setelah ini kita mulai screening ya. Siswa kelas 12 kita sudah selesai pada pengisian lembar refleksi. Dari awal kita sudah memulai dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Kemudian kita melakukan yang namanya mendata, menganalisis data, mengisinya pada tabel, membuat kesimpulan, menganalisis data dan lain sebagainya. Pastinya kan capek lah. Iya, Ibu. Mari kita rilekskan otot-otot kita, otak-otak kita dengan ice breathing. Silakan semuanya berdiri kelas 12. Sudah kelas 12? Sudah, Ibu. Ya, kita mulai. Kita sudah selesai melakukan screening ya. Maka kita sudah berada di akhir pembelajaran kita di hari ini tentang materi kapasitor. Untuk itu, setelah ini marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas silakan pimpin dalam bentuk doa. Lalu kita berdoa. Kepada ketua kelas silakan. Kita berdoa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri aktivitas di siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.